Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pemula Indonesia. Pada video kali ini kita akan bahas konsep dasar yang ada atau struktur dasar yang ada di aplikasi Laravel seperti itu. Di sini ada beberapa folder yang sudah disediakan oleh Laravel. Ada app, bootstrap config, database, public, resource, rules, storage, dan test serta beberapa file lainnya. Ada cuma beberapa aja yang bisa kita pakai untuk saat ini, yaitu di folder app dan database, public, resource, dan juga roots. Konsep dasar dari Laravel sendiri yaitu adalah MVC atau model, view, dan controller. Nah, di mana model ini akan berinteraksi dengan tabel yang ada di database kita. Sedangkan controller adalah logic atau perintah-perintah yang bisa kita masukkan untuk menampilkan sebuah data, untuk mengedit dan juga menambahkan sebuah data serta menghapus data di tabel kita. Nah, untuk view sendiri itu untuk halaman-halaman yang akan kita buat untuk ditampilkan di browser kita. Nah, sedangkan root ini adalah URL yang nantinya akan kita panggil di browser kita untuk menampilkan view seperti itu. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu adalah model. Nah, untuk folder model itu ada di folder app, models. Ini folder ini adalah model untuk user. Kalau kita ingin menambahkan model baru, kita juga bisa menambahkan model baru. Kita buka saja terminal di Visual Studio Code. Kita bisa menggunakan perintah control backtick, atau kalau misalkan teman-teman belum tahu, bisa klik di titik 3 ini, kemudian terminal, new terminal, seperti ini. Untuk membuat sebuah model baru, kita bisa menjalankan perintah php artisan make model. Ini nama modelnya apa? Kan di sini saya contohkan membuat model post ini. Seperti ini ya. Kita langsung enter. Dia akan buat sebuah model baru yang namanya post. Nah, untuk isinya jelas ada perbedaannya. Kalau yang user ini kan dia bawaan dari Laravel. Kalau model post ini kita baru saja membuatnya. Nah, ini masih kosong. Nah, di sini model post ini akan berinteraksi dengan tabel yang ada di database kita. Bagaimana untuk berinteraksinya? Kita harus memproteksi kita harus memproteksi tabel yang ada di database kita. Kan nama tabelnya adalah post. Ini tabelnya. Kita belum membuat tabel yang namanya post. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini masih kosong ya. Jadi kalau misalkan kita cek di sini di DB belajar Laravel, itu adalah masih kosong. Ini belum ada tabel yang namanya post. Kita bisa membuatnya. Tabel ini di Laravel itu kita sebut dengan migration. Jadi cara buatnya seperti itu kurang lebih. PHP artisan make migration, dan kita create, kita masukkan nama tabelnya. Nama tabelnya itu post. Misalnya post seperti ini. Kemudian table. Seperti ini kita enter. Dia sudah berhasil membuat satu migration dengan nama post. Jadi kalau kita lihat di sini di database migration, ada satu migration yang namanya itu post migration. Nah, di sini kita bisa masukkan atribut-atribut yang kita butuhkan untuk tabel kita.
Ini sebagai contoh saja, string. Kita call string. Masukkan ini. Kita masukkan name. Ini untuk value-nya ya. Ini kita seperti ini saja. Ini kita hapus. Oke, seperti ini. Untuk jumlahnya juga kita hapus saja ya. Ini saja. Ini sebagai contoh saja. Name ini kita ganti jadi title. Ini title. Kita buat satu lagi. Call text. Long text. Ini ya. Kemudian kita perlu menjalankan yang namanya PHP Artisan Migrate. Kalau sudah kita jalankan PHP Artisan Migrate ini, tabel kita sudah ada di database kita. Jadi kalau kita refresh, ini ada post, ada satu tabel yang namanya post. Nah, ini title, ini typo ya, harusnya bahasa Inggrisnya itu title bukan title bahasa Indonesia seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Sebagai contoh saja. Ini description. Kembali ke kode kita. Nah, di sini untuk menghubungkan ketika kita menginputkan sebuah data agar bisa masuk ke tabel ini, perlu kita proteksi untuk nama tabelnya di dalam sebuah model. Jadi model ini berfungsi untuk mengkoneksikan tabel yang sudah kita buat menggunakan migration ke database. Nah, ini saja tidak cukup, kita perlu memproteksi juga atribut apa yang harus kita isi. Protected. Ini ada dua ya, kita bisa menggunakan v-label. Kita menggunakan array karena banyak. Kalau kita menggunakan v-label, kita harus menyebutkan semua description. Kita harus menyebutkan semua atribut yang sudah kita buat di sini. Ini ada title dan juga description. Jadi kita harus sebutkan semua title dan juga description. Ini ketika kita menggunakan yang namanya v-label. Kalau kita menggunakan v-label. Nah, kalau kita menggunakan guarded, ini kita ganti saja menjadi ID. Nah, jadi hanya ID saja yang otomatis akan diinput oleh database. Nah, yang selebihnya itu kita input secara manual menggunakan sistem kita. Kita pakai yang ini saja. Kita memproteksi tabel post yang sudah kita buat di migration. Artinya agar bisa kita isi. Ini untuk model. Jadi model ini berfungsi untuk mengkoneksikan tabel kita dengan tabel yang ada di database. Kemudian ada view. Nah, view ini ada di resource view ini. Agar lebih mudah, ini saya buat satu folder yang namanya post. Sini saya buat. Kemudian saya buat file yang namanya index.blade.php. Nah, untuk penamaannya ini kita menggunakan Blade ya, karena memang template engine-nya itu adalah Blade. Seperti ini. View ini berfungsi untuk script kita atau kode kita yang akan kita tampilkan di web browser kita. Nanti halaman itu sesuai dengan apa yang sudah kita buat di view kita. Ini view. Kemudian yang terakhir ada controller. Tadi app, HTTP, dan controller. Controller ini digunakan untuk memasukkan perintah-perintah apa saja yang akan kita buat untuk proses input di tabel post. Nah, di sini kita belum buat. Kita coba buat. Kita
buat menggunakan PHP Artisan Make Controller. Nama controllernya di sini saya buat aja post controller seperti ini. Enter. Oke, ada kesalahan di sini. Kurang on. Oke, seperti ini. Saya sudah berhasil membuat satu controller baru dengan namanya pause. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah-perintah yang apa saja untuk mengeksekusi sistem kita. Oke, ini saya coba untuk menampilkan data yang ada di tabel post yang sudah kita buat sebelumnya di sini. Caranya kurang lebih seperti ini. Kita buat sebuah variabel post, misalkan ini. Kita panggil modelnya, model post. Kita call ini. Nah, oke. Lupa, ini kita harus buat functionnya dulu. Public function post. Kita masukkan index deh. Index. Kita buat satu function yang namanya index. Kita buat satu function yang namanya index. Kita masukkan ini ke atas. Ya. Ini adalah model. Jadi ketika kita mengakses controller ini, di mana fungsinya index, dia akan mengeksekusi mengambil semua data yang ada di model post. Nah, sedangkan kita sebelumnya sudah mengintegrasikan model post ini itu merupakan tabel post seperti itu. Ini kenapa merah? Karena kita belum memasukkan di sini. Kita masukkan saja misalnya ini. Oke. Kita klik kanan, input class. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan teman-teman belum install ekstensinya bisa manual. Use app model post seperti itu. Ini juga belum selesai. Kita perlu melempar di mana data ini akan ditampilkan atau di halaman apa data ini akan ditampilkan. Kita perlu jalankan return view seperti ini. Karena sebelumnya kita sudah buat view post, kita buat satu folder yang namanya post, kemudian view index. Kita masukkan saja folder post ini titik index. Nah, dia akan membaca di folder post, kemudian dia akan mengakses halaman index. Kemudian kita lempar variabel post tadi, kita menggunakan compact post. Kita lempar semua data yang ada di model post ini atau di tabel post, yang dimana ini sudah disimpan di variabel post. Kemudian kita return ke folder post di file index. Kita masukin semua nih. Kita lempar semua menggunakan compact, nanti akan ditampilkan di halaman ini. Nah, kita lihat di sini belum ada halamannya. Tes dulu. Cara menampilkannya gimana? Kita buat di indeksnya sini. Kita membuat HTML sederhana saja seperti ini. Buat sebuah table, kan? Table. Kemudian headingnya seperti ini, kemudian di sini kita bisa masukkan misalkan title kita duplikat saja ke bawah, kita ganti dengan deskripsi description seperti ini. Kemudian di bawahnya kita menggunakan T-body. Ini untuk barisnya ya, baris dan kolomnya. Masukkan T-body. Kemudian di sini
kita perlu looping data yang ada di tabel post ini. Kita menggunakan tag for each untuk loopingnya. Ini for each yang bawah ini, yang B juga for each. Nah, untuk variabel di sini yang kita panggil adalah variabel yang sudah kita buat di controller. Ini kita buat variabel post. Nah, sini kita bisa copy saja. Kita copy, kita masukkan di index ini. Index di bagian post ya, bukan user. Karena user juga ada index. Jadi kita masukkan di sini. Di file index, folder post. Kita copy saja di sini. Kita paste di sini. Kita buat barisnya. Kita buat baris seperti ini. Kita masukkan $item dan nama atributnya karena kita salah, kita perlu panggil sini ya. Kita menggunakan blade ini kurung awal 2 kali, penutupnya 2 kali. Ini kita duplikat saja. Kemudian di sini description seperti ini. Satu lagi, kita masih belum bisa menampilkan halaman indeks ini karena kita belum menambahkan URL-nya atau root-nya. Kita perlu menambahkan root-nya di sini di root, kemudian web. Ini kita buat root baru. Dengan metode get. Metode get ini digunakan untuk menampilkan sebuah data ya. Jadi kita buat URL-nya data post misalnya. Ini. Disinilah controller itu dipanggil atau digunakan. Kita panggil post controller. Kita panggil post controller ini. Panggil kelasnya. Kemudian functionnya. Function yang sudah kita buat di post controller. Post controller kita menggunakan satu function yang namanya index. Balik sini kita masukkan index. Oke, sudah. Jadi sederhananya gini, ketika kita mengakses URL ini, maka dia akan menjalankan post controller function index. Post controller fungsinya adalah index. Jadi kalau kita lihat di post controller, function index ini ketika diakses URL-nya tadi, dia akan mengakses index ini. Di post controller index, dia akan menjalankan perintah ini. Dia akan mengambil semua data di model post. Ini model post. Kalau kita lihat di model postnya, di model post ini ada tabel yang namanya post. Kita menampilkan semua data yang ada di tabel post. Oke. Menampilkan semua data di model post, kemudian kita simpan datanya ini di variabel post. Nah, kemudian kita return, kita tampilkan, kita akan menampilkan file index atau halaman index yang ada di folder post. Halaman index ini ya, ini index, halaman index yang ada di folder post. Kemudian kita lempar ini, kita lempar menggunakan compact. Jadi data ini yang sudah disimpan di sini akan kita panggil di halaman index yang ada di folder post. Oke, gitu ya. Kita coba jalankan dengan menggunakan perintah php artisan serve. Kita jalankan. Sudah berjalan, kita Ctrl X. Kita coba buka di sini ya. Oke, ini not found. Kita masukkan data
kita post seperti ini. Oke, di sini ada minnya, stripnya. Nah, title description. Nah, ini datanya masih kosong ya, karena di tabel post ini kita tidak punya data, masih kosong. Kalau kita mau isi, kita bisa isi di sini. Title-nya misalkan integernya ini kita kosongkan saja karena dia otomatis. Itu title-nya misalkan makanan. Nah, untuk teksnya, oke, kita buat di sini saja. Kita buat di sini lorem 100. Kita ya. Jadi kita kontrol X, kita kembali ke sini. Kita isi dengan oke, ini sudah. Kita coba jalankan saja Go. Oke, ini sudah dibuat ya data yang ada di post. Jadi kalau kita lihat di sini di browse, nah, dia sudah ada satu data nih. Jadi kalau di sini refresh, dia ada title-nya adalah makanan, deskripsinya adalah ini. Oke, saya coba ulangi lagi biar lebih mudah dipahami. Save dulu. Jadi konsep dasarnya itu seperti ini. Jadi ketika kita mengakses URL di web ini, kita mengakses URL data post. Kemudian ini akan diarahkan atau dia akan memanggil post controller di mana dia akan menjalankan value dari function index. Post controller function index. Kita buka post controllernya. Kita buka controller ini. Di post controller ini ada function yang namanya index. Nah, ya, ini sama index, ini sama. Dia menjalankan indeks ini, kemudian dia akan melakukan atau menjalankan perintah tampilkan semua data yang ada di variabel post ke dalam view index, yang dimana view index ini ada di folder post. Kalau lihat di sini, view index yang ada di folder post. Oke, dia akan mengambil semua data yang ada di model post, di mana model post ini merupakan tabel dari post. Jadi dia menjalankan ini atau dia menampilkan data di tabel post, kemudian disimpan di dalam variabel post. Kemudian variabel post ini akan ditampilkan di halaman index yang ada di folder post. Gitu ya. Jadi ketiga folder tadi, view, model, view, dan control ini saling terhubung di sini. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.